Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mas Rati dari Universitas Pajajaran jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2020 dengan NPM 230210-2040. Nah, di video ini aku bakal ngejelasin sedikit materi mengenai interpolasi beserta contoh soalnya. Oke, kita langsung aja ya. Oke, jadi interpolasi menurut Rosidi tahun 2019 adalah teknik untuk mencari nilai suatu variabel yang hilang pada rentang data yang diketahui. Nah, sedangkan menurut Basuki tahun 2018, interpolasi adalah mencari nilai-nilai antara yang tidak ada pada data. Nah, adapun dalam materi pembelajaran oleh Bapak Subianto yang pernah dijelaskan sebelumnya, menjelaskan bahwa interpolasi adalah proses pencarian dan perhitungan suatu nilai dengan cara menghubungkan titik data diskrit sehingga bisa mendapatkan perkiraan titik data di antara titik-titik yang diberikan. Titik-titik itu mungkin merupakan hasil eksperimen pada sebuah percobaan ataupun didapat dari suatu fungsi yang diketahui. Nah, jadi interpolasi ini tuh dilakukan ketika jumlah data yang kita butuhkan tuh kurang. Misalkan kita tuh memerlukan 3 titik data, tapi kita tuh cuman bisa ngedapetin 3 data. Mungkin karena ada masalah ketika kita ingin mengambil data ataupun ada gangguan lainnya. Nah, sehingga untuk memperoleh 2 data sisanya itu tuh kita bisa melakukan interpolasi karena kita sudah memperoleh 3 data gitu. Jadi interpolasi ini tuh kayak mencari nilai di antara, jadi kayak pendekatan gitu dari nilai-nilai data yang sudah kita peroleh seperti itu. Nah, interpolasi ini tuh terdiri dari 4 jenis, yaitu interpolasi linear, interpolasi kuadrat, interpolasi polinom Newton, dan interpolasi Lagrange. Tapi di sini aku mau ngejelasin 2 interpolasi aja beserta contoh soalnya. Nah, yang pertama ada interpolasi linear. Nah, interpolasi linear ini tuh menggunakan fungsi pendekatan linear, di mana ini tuh hanya menggunakan 2 titik. Misalkan titik x0, y0, dan titik x1, y1 yang berada paling dekat dengan nilai x. Nah, nilai y pada sebuah nilai x adalah, nah di sini tuh kayak gini kan, X dikurang X1 sama dibagi X2 per X1 sama dengan Y dikurang Y1 dibagi Y2 min Y1. Ini kita ubah bentuknya menjadi Y sama dengan Y1 tambah X min X1 per X2 min X1 dalam kurung Y2 min Y1. Nah, Y yang sini tuh Y yang kita cari gitu, dan ini tuh kayak sesuai pasangannya gitu. Ya maaf, ini salah penulisan, mestinya di sini ini X1 Y1 dan ini X2 Y2 gitu. Jadi biar ke gambar kayak gini rumusnya. Nah, biar kita ada ke gambar, nanti kita bakal ada contoh soalnya. Nah, tapi aku mau jelasin dulu tentang interpolasi kuadrat. Nah, kalau interpolasi yang sebelumnya, yaitu interpolasi linear, itu hanya membutuhkan 2 titik, yaitu X1, Y1, dan X2 sampai Y2. Nah, kalau interpolasi kuadratik, ini tuh menggunakan 3 titik, yaitu kayak X0, Y0, X1, Y1, dan X2, Y2, yang berada paling dekat dengan nilai X. Dengan nilai Y pada sebuah nilai X adalah sebagai berikut. Y0 sama dengan Y1, dikali X0 dikurang X2 dikali X2 min X3 kurung tutup per X1 dikurang X2 dikali X1 dikurang X3 ditambah Y2 dikali X2 min X1 dikali X2 min X3 dibagi X2 min X1 dikali X2 min X3 ditambah Y3 dikali hasil dari X0 dikurang X1 dikali X0 dikurang X2 dibagi X3 min X1 dikali X3 min X2, seperti itu. Nah, supaya kebayang rumusnya ini tuh digunakan seperti apa, kita langsung ke contoh soalnya. Nah, jadi aku udah ngambil soal dari PowerPoint-nya materi Pak Subi. Di sini tuh ada tugas, carilah data suhu permukaan air laut di pulau-pulau yang ada di Indonesia. Tidak boleh sama setiap mahasiswa. Kemudian dari data-data SPL tersebut, lakukan interpolasi di beberapa titik data, minimal 3 titik data
atau 3 interpolasi. Data SPL diambil dari data sekunder yang didapat dari internet. Silahkan buka catatan matkul mata kuliah Big Data di mana mendapatkan data-data tersebut. Lakukan interpolasi dengan metode linear dan kuadratik, yaitu interpolasi yang aku sebutin di awal. Nah, di sini aku udah dapat jurnalnya, yaitu dari Jurnal Oceanography volume 2 nomor 4 tahun 2013 yang ditulis oleh Amaliana Yuniarti, Lilik Masluka, dan Muhammad Helmi yang berjudul Studi Variabilitas Suhu Permukaan Laut berdasarkan citra satelit Aquamodis tahun 2007 sampai 2011 di perairan Selat Bali. Nah, di sini aku cuma nge-screenshot bagian visualisasi suhu permukaan air lautnya. Jadi di sini di jurnal ini tuh diperoleh sebaran spasial suhu permukaan laut di perairan Selat Bali pada tahun 2007 hingga 2011. Dapat dilihat pada gambar 2. Nah, di sini aku udah pindahin ke dalam bentuk tabel dari 2007 sampai 2011. Tapi 2008 sama 2010-nya aku kosongin untuk dicari nilai interpolasinya. Nah, di sini aku cuma ngisi 2007 yang mana sesuai dengan jurnal ini tuh nilai SPL atau suhu permukaan lautnya itu 28,37 derajat Celcius. Maaf, di sini aku lupa namain Celcius. Tapi ini satuannya derajat Celcius ya. Nah, 2009 suhu permukaan lautnya 28,71 derajat Celcius dan 2011 suhu permukaan lautnya 28,21 derajat Celcius. Nah, sekarang kita mau cari suhu permukaan lautnya tahun 2008 dan 2010 menggunakan interpolasi linear dulu. Nah, di sini aku udah ngerjain. Nah, pertama aku tuh ngerjain interpolasi linearnya itu tuh pakai rumus yang sebelumnya aku udah jelasin, itu Y sama dengan Y1 ditambah X min X1 dibagi X2 min X1 dikali hasil dari Y2 dikurangi Y1. Nah, kita tinggal masukin aja di mana tadi tuh Y1-nya itu kan ini X, ini yang sebelah kiri itu X, dan sebelah kanan itu Y. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau kebalik juga. Tapi disesuaikan aja sama dicarinya tuh apa, sesuaiin aja sama dengannya. Nah, karena ini X, ini Y, kita ingat-ingat ini X1 berarti ini Y1, ini X2 berarti ini Y2, pokoknya selalu berpasangan gitu, mau ini Y ataupun ini X, pokoknya X1 sama Y1 itu harus barengan gitu. Nah, dari data tabel ini kita tinggal masukin aja ke rumus ini, yaitu 28,37 ditambah 2008 dikurang 2007 dibagi 2009 dikurangin 2007 dikali hasil dari pengurangan 28,71 dikurang 28,37. Nah, diperoleh hasil Y 28,54. Nah, tapi dengan cara ini kan ini termasuknya cara manual ya. Nah, cara manual itu termasuk cara yang relatif lama gitu. Nggak kebayang kalau misalkan data yang kita butuh itu banyak gitu, interpolasinya tuh banyak. Nah, sehingga untuk memudahkan pekerjaan ada rumus codingnya menggunakan Jupyter yang mana aku udah siapin juga. Nah, seperti ini. Jadi ini tuh ada rumusnya, tinggal pakai Jupyter aja, dan itu kayak softwarenya tuh cukup ringan ya, bisa nggak perlu apa ya, nggak berat lah, dan mudah juga diunduhnya gitu ya Jupyter ini. Jadi ini ada rumus codingnya kayak gini. Nah, tinggal masukin nilai X-nya aja nih 2007, 2009, 2011. Dan nilai Y-nya di mana suhu permukaan lautnya yang satuannya derajat Celcius. Dimasukin 2007 itu suhunya segini, 28,37. 2009 suhunya itu 28,71. Dan 2011 28,21. Nah, di sini baru kita masukin nih Y yang mau kita cari, yaitu tahun 2008. Kita mau cari suhu permukaan laut di tahun 2008, kita dimasukin di Y_H sama dengan F. Nah, ini yang dicari. Sama halnya dengan, ini sama kan 28,54, sama dengan yang cara manual tadi. Nah, sama halnya kalau misalnya kita mencari 2010 juga, langsung aja kita masukin gitu, seperti ini. Jadi kita dengan menggunakan rumus coding ini, kita tuh langsung cepat langsung dapetin dan bisa langsung dapat grafiknya juga. Cuman di sini aku nggak screenshot, maaf. Dan pokoknya nanti bisa langsung dapat grafiknya juga gitu tanpa perlu ribet-ribet seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke interpolasi kuadratik. Nah, interpolasi kuadratik ini tuh
bisa langsung tanpa menggunakan penurunan lagi, penurunan kayak gitu. Tapi memerlukan minimal 3 titik. Nah, rumusnya kayak gini, sama ini juga tinggal dimasukin aja sesuai datanya, karena data dari tabel yang aku siapin dari jurnal tadi itu emang udah 3 titik, jadi kita mudah tinggal masukin aja sesuai X1, Y1, dan X2, Y2-nya, seperti itu. Nah, nanti setelah dimasukin, akan diperoleh nilai Y yang dicari, yaitu di sini aku masukin di tahun 2010, yaitu 28,56. Nah, untuk interpolasi kuadratik juga sama, kita mempunyai rumus codingnya untuk mempermudah kita, yaitu bisa dilihat seperti ini. Nah, ini aku juga langsung 2 tahunnya, karena kita tuh cari 2 tahun kan, 2008 sama 2010, jadi di sini aku langsung masukin aja dua-duanya. Nah, caranya pun sama, cuman rumusnya ada yang berbeda. Nah, di sini kita masukin X sama X-nya 2008, 9, 11, sesuaiin suhunya berapa, kemudian nih, di sini tuh ada yang beda, X underscore new sama dengan np.arrange. Nah, di sini tuh kita harus masukin X terkecilnya berapa. Nah, kita tinggal lihat aja di sini X paling kecil itu berapa, yaitu 28,21. Nah, terus masukin juga nilai terbesar, salah, maksudnya bukan X terkecil, tapi nilai terkecil dan nilai terbesar. Tapi nilai terbesarnya itu kayak dilebihin 0,1 gitu loh. Nah, di sini kan nilai terbesarnya itu 2011 ya, tahunnya. Nah, di sini juga aku masukin 2011 tapi dilebihin 0,1. Dan 0,1 di sini tuh kayak jaraknya seperti itu, dan umumnya juga emang biasanya digunain tuh 28, 0,1 seperti itu. Nah, terus kita tinggal masukin aja, terus kita tulis mau cari persamaan atau nilai Y yang keberapa, yaitu 2008 dan 2010. Terus kita tulis aja ini rumusnya, dan nanti langsung didapat persamaannya, yaitu untuk tahun 2008 kita memperoleh nilai 28,64, dan untuk 2010 kita memperoleh nilai suhu permukaan lautnya sebesar 28,56. Oke, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya dilihat-lihat, hasil dari cara manual dan hasil dengan cara coding itu sama, cuman dengan coding ini atau dengan Jupyter ini tuh kita lebih menghemat waktu, mengefisiensi, dan apa ya, kayak nggak buang-buang waktu, dan tinggal masuk-masukin tapi hasilnya tuh pasti gitu. Oke, jadi sekian dari Oke, jadi sekian dari aku penjelasan mengenai interpolasi pada mata kuliah analisis numerik ini. Mohon maaf bila kurang jelas ataupun ada salah kata ataupun step yang terlewat. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih. Dadah.